terhadap kawan-kawannya. Ini kita bisa bilang setup yang dilakukan oleh kedua tim, mereka berpisah cukup berjauhan juga. Tapi gue nggak tahu nih, apakah Nerpeko masih bisa masih bisa bergerak dengan bebas atau enggak, karena dari tadi Nerpeko tidak menerima tembakan-tembakan gitu. Ya betul, dan Voldemort sudah mulai bergerak kembali mendekat menuju ke arah tim Eagle dan berupaya untuk menyelamatkan seorang Asa. 3 pemain sudah terspot, tinggal 1 pemain lagi di arah mana yang harus dicari juga oleh pemain-pemain RRQ kali ini karena mereka butuh setup untuk menyelamatkan rekan mereka. Tapi di arah lain kayaknya fight sudah mulai pecah di mana Skylight bertemu dengan Bumi Sport dan kali ini Peko memberikan tembakan yang begitu komit masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya, malah Eagle yang lagi-lagi mendapatkan 1 pemain dari tim RRQ. Oh my god, Eagle nih lagi bener-bener barbar banget, sama halnya juga dengan Skylight yang ternyata bisa meratakan satu tim secara utuh. Boom, sudah dipulangkan menyusul Onyx juga ke arah lobby. Berarti ini akan menjadi semakin panas ya untuk di papan tengahnya. Sudah mulai semakin bergoyang juga dan dari Nerpeko masih terus-menerus juga try hard ya untuk mencari posisi-posisi dari Eagle 365, belum bergerak, belum berpindah juga. Asa sudah diamankan. Berarti ini adalah sebuah momen yang sulit untuk RRQ. Mereka harus punya decision. Mau keluar cabut atau maksain commit fight karena circle-nya, playzone-nya juga nggak berada di tempat mereka. 20 detik, waktu yang cukup singkat untuk bisa mengambil keputusan. Betul, mereka benar-benar di-press oleh waktu juga, bahkan Mort kali ini sudah berani keluar namun karena tembakan dari berbagai sisi dan Alpha kembali lagi dengan surprising fire-nya berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim RRQ. Ini kalau gue jadi Peko, gue bakal tinggalkan area ini untuk masuk ke dalam zona. Ya, fokus ke placement ya. Dan tadi juga menurut gue sangat disayangkan Mort nggak melakukan healing terlebih dahulu sebelum bisa bergerak masuk ke dalam rumah. Nggak ada healing maybe? Kita nggak ngelihat ya apakah ada healing atau enggak karena langsung di end begitu saja, sama halnya juga dengan Bonafide dengan Zone yang bakal bertemu di bagian pinggiran zona. Sebuah prediksi yang menurut gue ini sangat menyakitkan ya. Tadi dia mau nge-healing atau mau ngapain agak sedikit blunder. Timingnya miss dan membuat dia tidak ada perlawanan. Betul, tapi dari Bonafide masih bisa sedikit mengontrol fight ini. Mereka sudah berhasil mendapatkan beberapa posisi untuk mengcounter tempat dari Zone Esport. Kali ini bahkan bot sudah mulai bergerak menuju ke sebelah kanan, belum ada elimination yang berhasil mereka dapatkan. Tapi granat bakal dilemparkan tanpa dimasak terlalu banyak. Kali ini bakal langsung dilemparkan ke bagian dalam dari smoke-nya. Sudah melihat dan ada lemparan granat buatan lagi. Kali ini red zone buatan, bukan granat buatan meletup. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Bergerak ke arah sebelah kanan, step sudah mulai terdengar. Kali ini aware. 2 pemain dari bermain tapi Nux berhasil diamankan. Sedikit melakukan jiggle dan bots berhasil mengatasi fight ini dengan sangat bagus. Walaupun Alter Ego berupaya untuk mengganggu pertempuran mereka. Yes, masih ada usaha dari Alter Ego juga ya untuk mendapatkan elimination. Tapi angle shotnya tertutup oleh banyak sekali gundukan. Bahkan kali ini dari Alter Ego sudah mengirimkan 1 playernya untuk melakukan pengamanan terhadap bibir zonanya. Masih ada banyak player juga yang berada di sekitar dari Alter Ego. Ada Skylights yang mengganggu mungkin dari kejauhan. Alter Ego Potato tertangkap di depan sana membuat Hazelnuts lebih aware lagi. Tapi masalahnya posisi Pinky merupakan posisi pancingan. Umpan dari Skylights membuat Hazelnuts bingung. Gua harus nembak ke arah yang mana, Pasta? Wah, ini udah pusing banget. Semua area yang ada di depan Alter Ego sudah dipenuhi oleh beberapa tim. Skylights sebelah kanan mereka, kiri mereka ada tim lagi yang bisa nge-spot posisi mereka juga. Audrey bahkan sudah dipulangkan menuju ke lobby. 4 elimination kali ini dikumpulkan oleh Skylights. Mereka masih butuh melakukan pergerakan untuk masuk ke dalam zona. Dan di depan mereka persis jalur rotasi yang paling singkat sudah dijaga oleh Alter Ego. Yes, ini akan membuat sebuah upaya ya. Harus effort banget untuk bisa bergerak. Superona bakal dibiarkan bleeding out juga. Renalre dengan mobilnya bakal langsung tancap gas untuk melakukan regroup dengan kawannya. Skylights mendeteksi pergerakan dari Renalre pastinya. Bahkan di depan sana sudah ada Evos dengan Livescape yang sedang beradu. Ini adalah posisi yang berbahaya. Renalre aware atau tidak? Langsung putar balik karena posisi terbuka di depan sana. Sama halnya dengan Pedrox yang melakukan tembakan terbuka ke arah Alter Ego. 1 player berhasil diamankan. Masih ada Renalre ternyata yang berhasil selamat ke arah dalam pinggiran. Tapi posisi terspot dan akhirnya rata Alter Ego dipulangkan oleh Skylights. Mereka ke sandwich 3 tim loh. Ada Evos, ada Skylights, terus ada 1 tim lagi tadi di belakang mereka. Itu benar-benar ngebuat mereka nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Berbeda halnya mungkin kalau dari 3 tim, kali ini 4 tim. Di bagian atas dari Cumacera ada 4 tim dengan jarak tidak terlalu jauh. Mereka harus melakukan fight sebelum mereka masuk ke dalam zona. Tentunya kali ini Voin yang sudah mendapatkan 1 elimination. Mereka sudah ngelock angle-nya ke arah tim Aura. Yes, dan mereka mendapatkan bukit ya. Angle shot enak banget dari bagian atas. Visionnya luas banget, bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak. Rumah dari Evos benar-benar nyaman banget untuk ditinggali. Membuat mereka tinggal menunggu aja tamu-tamu yang bakal datang ke arah mereka. Bahkan kali ini sebuah PR berat untuk banyak sekali tim yang berada di bagian atas. Bahkan NFT mendapatkan sebuah target baru di depan sana. Ada Takai harus fokus juga dengan Skylight. Dari depan belakang semuanya banyak orang. Drone
balik lagi ke dalam rumah. Betul, nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar sepertinya dari drone sendiri. Tidak ingin kehilangan jumlah pemain lagi karena mereka sudah kehilangan Ramones tadi yang tidak bisa diselamatkan. Kali ini EVOS, ada Eagle yang mendekat menuju ke arah mereka. Bahkan ada lemparan molotov dari seorang KF membatasi pergerakan dari Eagle yang ada di bagian lower ground. Setup dari EVOS saat ini. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, let's go! Kita like sebagai bentuk support untuk Piala Presiden Esports 2021. 15.000 like, bakal ada goyang ski dari Jelly. Dari Pasta juga ya, dan dari semua Junior. talent-talent lainnya. Yang pasti ini adalah challenge buat semua tim yang sekarang lagi berusaha untuk masuk ke dalam play zone. Susah banget buat masuk. Aura juga terjegal perjalanannya di bagian belakang. Ada 3 tim yang mungkin akan berusaha masuk dari pintu yang sama. Tapi Swavel terspot kembali. Aimbot berusaha untuk menjaga supaya Ipin bisa bergerak dengan bebas ke arah depan. Ucup dengan granatnya bisa melumpuhkan Scarlet satu persatu. Ini udah chaos banget. 10 tim masih bertahan. Sebentar lagi bakal ada pengikisan massal. Betul, udah 20 menit bahkan dari poin mereka nggak percaya diri banget buat ke depan sana. Mereka harus menjaga angle belakang karena ada aura yang semakin mendekat. 2 pemain diamankan, ada molotov yang connect menuju ke arah seorang Jaxi, bahkan Omersi berhasil diamankan oleh seorang Ipin. Kembali lagi tumbang satu persatu anggota dari tim Aura membuat mereka bakal repot untuk masuk ke dalam zona. Tidak akan bisa untuk diselamatkan lagi karena mereka terpisah cukup jauh, bahkan poin mendapatkan sebuah kesempatan. Tapi siapa ya? Kali ini diamankan oleh tim yang ada di bagian depan sana. Lagi-lagi rotasi dari Aura benar-benar tidak menguntungkan. EVOS, Microboy mendapatkan last man dari Aura. Wah, ini gokil banget ya. Semuanya udah berusaha mati-matian untuk melawan zona karena ini blue zone-nya udah menyakitkan, tidak mau ada yang nahan. Tapi Ion mendapatkan posisi yang sangat nyaman. Ada sebuah obstacle, sebuah lekungan yang bisa dimainkan. Hanya bisa fokus ke bagian depan, gak terlalu harus memodulikan bagian belakangnya. Tapi drone sebagai the last man standing kali ini juga sedang cukup berada di posisi yang tertekan. Teman-temannya gak bisa diselamatkan lagi. Swavel gue masih belum tahu posisinya di mana, tapi yang pasti dari EVOS sedang kokoh-kokohnya berdiri di sebuah rumah yang ternyata mulai banyak penghuni barunya. Betul sekali, ini harga tanahnya naik karena selalu masuk untuk circle-circle berikutnya. Bahkan kali ini untuk circle yang kelima, EVOS masih tidak usah buru-buru untuk bergerak keluar dari kompon ini. Berada di bagian pinggir zona, bahkan kali ini kalau kita perhatikan dari tim lain, Ion, ada Fajar yang menembak murid ke arah Dewa United, di mana Dewa membutuhkan sebuah checkpoint yang aman untuk mereka masuk ke dalam zona. 4 elimination sementara ini dikumpulkan oleh Ion. Yes, udah 4 elimination ya, tapi ini adalah PR yang berat. Ion harus bisa menembus 1, 2, 3, 4 tim yang berada di depan sana. Nggak bisa lagi gue rasa untuk menghuni bagian rumah tersebut. Terlebih dari bagian bawah, bagian kiri ada Scarlet yang mungkin menggunakan mobilnya melakukan YOLO movement. Anthem sebagai the last man standing kali ini juga akan membiarkan Alpha untuk berpisah dari dirinya. Bingung ya mau kemana Anthem nih kayaknya. Bener, what? Tembakan pasti kali ini menuju ke Miseri, dan Miseri begitu cepat. Respon begitu cepat dari Miseri, langsung turun dari mobil dan menjadikan mobil tersebut menjadi sebuah fortingan. Berhasil menyelamatkan diri dari tembakan pemain Eagle. Dan kali ini malah Eagle yang porak-poranda setup mereka terbuka begitu saja, dan Anthem dipulangkan karena lobby dengan granat dari seorang Miseri. Sebuah counter nades, counter damage yang diberikan lebih meyakinkan dari arah Miseri ke arah Anthem. Yap, itu dia. Dan Anthem juga udah tinggal sendirian, nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi kita melihat 7 tim yang masih bertahan. Satu rumah kandang kuda juga udah mulai dikuasai oleh EVOS. Masih berdiri dengan kokoh, red face bleeding out, tapi harusnya masih bisa diselamatkan juga. Namun posisinya cukup sulit, harus keluar dari kandang kuda tersebut. Namun di sisi lain dari Ion juga mereka cukup aware dengan keberadaan Dewa United yang masih berada di bagian belakang. Lengkap dengan 4 playernya. Fajar harus menjadi barikade terdepan. Jangan sampai Dewa United lolos, tapi Dewa United kemarin berhasil untuk bisa mengamankan WWCD di Miramar. Mampukah kali ini mereka mendobrak pertahanan dari Ion? Betul banget, apalagi tadi granat dari Ghidorah berhasil mendapatkan 1, namun ada balasan granat dari Ion. Kan granatnya pedas tapi nggak sampai ke knock ternyata Ghidorah. Hanya low HP berkat granat dari Ion. Masih belum ada trade knock yang terjadi, kali ini malah Miseri membalaskan granat berikutnya, lempar bergerak sebelah kiri tanpa dimasak lama dan melihat satu momen dari Dewa. Namun kali ini Miseri again and again, sebuah respon yang begitu cepat, langsung turun dari mobilnya. Tidak sampai terknockdown, 2 momentum loh tadi. Gila, back to back momentumnya, refleks gokil yang dipertunjukkan oleh seorang Miseri. Dan bahkan Fajar mendapatkan instruksi untuk maju, tapi stun grenade. Buta, gak bisa lihat, langsung respon untuk mengepron, tapi tembakan dari sebelah kanan. 2 udah didapatkan, Lava standing Juni di depan sana, bakal langsung dihajar. Oh my god. Rata sudah Ion, win the fight, berhasil ngedefense benteng pertahanan dari Dewa United dirobohkan begitu saja. Gila men, Fajar bermain dengan begitu bagus, sebuah timing pick
dan tidak overpick. Itu kalau masak nggak overcook juga. Itu bener-bener Iya. bagus banget permainan dari Fajar. Aduh. Dibantu dengan support-support yang di belakang membuat Fajar leluasa untuk meratakan DU ke arah lobby. Aduh, gila. Speechless Gemes. banget gua. Gokil sih. Gila men. Itu bener-bener kelihatan banget tryhardnya karena mekaniknya kelihatan cepet banget. Refleksnya, bahkan refleks untuk mengamankan EVOS masih bisa dihindari. Tembakan counter shot again and again. Fajar show his capability. Ini bener-bener gokil banget, tapi Rocky juga bakal berusaha untuk bertahan di depan sana melawan spot combat juga dengan Oh, KFD EVOS. takedown? Tapi KFD takedown dan ini membuat EVOS Red Face mengembalikan tembakannya. Miseri masih bertahan. Dibalikin lagi dan lagi. Refleks terus-menerus terjadi, tapi Red Face harus healing terlebih dahulu. Betul, dan gua rasa untuk kedua tim ini mereka bakal tarik mundur terlebih dahulu juga, tidak langsung commit dalam melakukan fight-nya karena mereka butuh reset, butuh menyelamatkan rekan-rekan yang sedang terknockdown. Kali ini Miseri bakal mundur ke arah belakang, tapi Lizard memanfaatkan sebuah kesempatan ini untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, bersembunyi di tengah-tengah smoke, dan Genpos sudah selesai melakukan healing, sudah bangkit. Tiga pemain mereka bakal langsung di-spray down begitu aja, mendapatkan what? Tidak hanya satu, bahkan semua pemain EVOS diratakan oleh Ion. What? Ion benar-benar menggila, 14 elimination di menit ke-25. Oh my god, gila, gue sampai keringetan nge-cast Gila, hari ini. Ini Miramar berdarah yang dipertunjukkan oleh Ion. Mereka tahu mereka punya mekanik yang tinggi dengan backup yang baik dari player-player mereka. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. The last man standing, Bonafide bakal langsung dikepung dan winner chicken dinner untuk Bigetron Ion.